Sembari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni Al-Quran surah An-Nisa, tata urutan surah keempat ayat 79. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Bapak saudara mati Allah, cermati, hayati betapa sering lidah kita menyalahkan Allah. Di saat kita yang menganggap orang-orang soleh, sholat kita terjaga 5 waktu di masjid berjamaah, Senin Kamis puasa sunat kita lakukan, sholat tahajud malam kita tegakkan bersama keluarga. Tapi orang soleh tadi ini diwafatkan oleh Allah. Kadang timbul rasa marah kita. Ya Allah, padahal perintahmu aku laksanakan. Kenapa ya Allah keluargaku yang mesti diambil duluan? Ada sebaliknya. Orang yang terang-terangan menolak kewajiban kepada Allah. Kumandang azan maghrib masih mancing. Kumandang azan maghrib masih di atas becak. Entah kapan dan di mana mereka mengerjakan sholat maghrib. Entah kapan mereka mengerjakan subuh. Tapi orangnya sehat. Tidak sakit-sakit. Ada apa dengan itu? Bapak saudara mati Allah. An-Nisa memberikan jawaban. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kenikmatan, apa saja kebaikan yang kamu dapatkan, semua itu datangnya dari Allah. Semua kebaikan yang kita dapatkan hari ini, semua kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, semua datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan karena dosa dan ulahmu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad menjadi rasul. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi atas apa perbuatan yang kita lakukan. Bapak saudara yang dirahmati Allah. Potongan ayat ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja kenikmatan yang baik yang kamu peroleh, semua datangnya dari Allah. Bapak saudara,
Surah An-Nisa ayat 79 ini, kalau kita membaca dalam tafsir Al-Munir, jangan terkecoh Bapak Saudara, hampir sama sebutan tapi sangat berbeda. Ada tafsir Al-Munir, ada tafsir Al-Manar. Apa bedanya? Kalau tafsir Al-Munir itu penulisnya Syekh Wahba Mustafa Zuhaili. Kelahiran negara Suriah tahun 1932. Beliau wafat 8 Agustus tahun 2015. Bahkan Muhammadiyah menginstruksikan saat beliau wafat adalah melaksanakan sholat gaib. Walaupun beliau kelahiran negara Suriah, tetapi setiap malam Ahad ketiga, lebih dari 3 tahun, beliau mengajar di Jalan Sudarukun. Jauh itu, Pak. Rumahnya bukan komplek Pondok Suriah Helvetia, negara Suriah. Tapi setiap malam Ahad ketiga, beliau mengajar di Jalan Sudarukun. Lebih dari 3 tahun. Yang mengundang adalah Dr. Imsak Satari yang punya rumah sakit spesialis mata. Kenapa? Putra beliau menimba ilmu di negara Suriah. Setiap bulan datang ke Indonesia. Diwafatkan oleh Allah di usia 83 tahun. Penulis kitab Tafsir Al-Munir. Ada Tafsir Al-Manar. Penulisnya Syekh Abdul Ghani. Ini di mana lahirnya? Afghanistan. Sangat berbeda. Bapak surahmati Allah. Maka Wahba Zuhaili dalam potongan ayat ma asobaka min hasanatim famin Allah. Ternyata beliau ungkap ada 5 kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak dibedakan jenis kelamin. Tidak dibedakan status pendidikan. Tidak dibedakan warna kulit. Tidak dibedakan profesi. Apa yang pertama beliau tulis? Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan ni'matul fitriyah. Ni'matul fitriyah. Artinya kenikmatan bawaan orang. Bapak saudara, umur nikmat enggak, Pak? Bapak di usia 50 tahun belum ada pantangan makanan. Kari kambing masuk, tapi nggak ada yang undang akekah. Ya kan, Pak? Kari kambing masih masuk. Kangkung masuk. Umur berapa, Pak? Alhamdulillah 50 tahun. Kopi masih bisa, Pak? Bisa. Ubi goreng bisa, Pak? Sangat bisa. Bapak serahmati Allah. Ternyata umur panjang manusia itu ada amalnya. Beliau kisahkan dalam Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahba Zuhaili. Beliau ambil kisah perjalanan seorang pemuda soleh yang bernama Rahman dengan Nabiullah Daud alaihi salam. Ini sama-sama orang baik. Rahman seorang pemuda soleh, Nabiullah Daud alaihissalam jelas Nabi pasti soleh. Suatu ketika Nabiullah Daud alaihissalam didatangi malaikat Jibril. Menjelma seperti manusia biasa, Jibril menyampaikan kepada Daud, Daud, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala
agar engkau menyampaikan kepada Rahman, seorang pemuda yang soleh, bahwa Allah perintahkan malaikat maut hendak mencabut nyawanya 50 hari ke depan. Bapak bayangkan dulu. Bapak punya kredit sepeda motor 3 tahun. Dibayar 6 bulan nyendat-nyendat ini, Pak. 6 bulan lancar. Bulan 7 nunggak sebulan. Bulan 8 nunggak 2 bulan. Ini bulan ke-9. Jatuh tempo kapan? Tanggal 12. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Berapa sebulan? 500.000. Uang di tangan belum ada. Pihak showroom memberikan intimidasi. Bapak si Anu, iya saya sendiri. Bapak sudah nunggak 2 bulan. Kalau nanti tanggal 12 bulan Januari ini, Bapak tidak bisa melunaskan angsuran sebulan 500.000 kali 3 bulan plus denda, maka Bapak akan ditarik sepeda motor Bapak. Bapak deg-degan nggak, Pak? 6 bulan masuk uang Bapak loh. Itu baru kereta. Yang kalau kontan harganya 17.500.000. Nunggak 3 bulan, perasaan tidur, miring ke kanan nggak enak, miring ke kiri nggak enak, telungkup dadanya sesak. Ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, seorang pemuda yang bernama Rahman. Daud, aku dapat perintah dari Allah supaya engkau menyampaikan kepada Rahman, seorang pemuda, 50 hari lagi nyawanya akan dicabut oleh Allah. Mak, kalau kita dikasih tahu itu, Bang syukur. Kalau abang dapat berita itu deg-degan nggak 50 hari lagi, Bang? Pak Prayetno, deg-degan ya, Pak? Apa yang buat Bapak deg-degan, Pak? Bukan takut meninggalkan anak, cucu, bukan takut meninggalkan istri, bukan takut siapa yang ngurusi kambing dan sapi, tidak. Apa yang kupertanggungjawabkan di hadapan Allah? Daud alaihissalam nggak pandai bohong. Daud alaihissalam menjumpai Rahman, seorang pemuda soleh. Rahman, ta'al, ijlis, duduk. Aku baru ditemui malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah, umurmu 50 hari lagi akan dicabut malaikat maut. Lah kalau kita rajia, Pak, situ rajia Sungai Karang, Bapak bisa melipir-melipir jalan ke sana. Jangan kalkulasi otak kita. Kalau aku lari ke Pekanbaru, Ustadz, malaikat maut tahu nggak jalan ke Pekanbaru? Otakmu aja nggak waras. Lari ke Pekanbaru, malaikat nggak tahu jalannya. Subhanallah. Ustadz, saya lari ke Mekah, malaikat maut tahu nggak jalan ke Mekah? Subhanallah. Rupanya begitu Rahman mendapatkan berita, Rahman, aku baru mendapatkan berita dari malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwa Allah perintahkan kepada malaikat maut 50 hari lagi nyawamu akan dicabut oleh malaikat maut. Apa yang dilakukan? Tak lain dan tak bukan, kalau sholat jelas 5 waktu. Tapi yang dapat memperpanjang umur, sedekah. Subhanallah. Karena sama-sama cinta. Jangan Bapak katakan, tapi sama jenis Ustadz, homoseksual dia. Subhanallah, enggak. Kan perintah Rasul. Sab'atun yusilluhumullahu la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang matinya tanpa dihisap oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara 7 adalah orang yang saling mencinta karena Allah. Rahman seorang pemuda, maka setiap hari dia bersedekah. Ringkas cerita di hari terakhir, hari ke-50, ibundanya memasak makanan yang enak. Niatnya ini merupakan hari terakhir, perintah dari Allah, malaikat maut akan mencabut nyawaku, kata Rahman. Membawa rantang diisi makanan yang enak. Inilah ya Allah, aku sedekahkan kepada Nabi kesayanganku dan beliau sayang juga kepadaku. Namanya Nabi Dawud alaihissalam. Hendak dibawa makanan itu, di jalan bertemu As-Sa'il, suami istri peminta-minta pengemis. Tuan, saya sudah 2 hari 2 malam Tuan. Tak ada makanan yang masuk ke dalam perut saya Tuan. Apakah Tuan punya makanan yang bisa kami santap? Rahman seorang pemuda bingung. Kalau saya niat awal memberi sedekah kepada Nabi Daud, tapi Daud kaya. Gak dikasih makan enak pun Daud memang sudah makan enak-enak. Memang kaya. Maka kalau si Nabiullah Sulaiman kaya, itu kaya mewarisi kekayaan orang tua. Memang kaya. Subhanallah. Berpikir kalau saya berikan kepada As-Sa'il, berarti Nabi Daud alaihissalam tidak dapat makanan ini. Kalau saya kasihkan Nabi Daud, betapa kasihannya kedua suami istri yang 2 hari 2 malam tidak ada makanan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan diberikan kepada mereka berdua. Di depan mata sendiri, disantap makanan tadi tanpa ada tersisa. Ini pemuda heran. Nabi Daud juga heran. Kok nggak ada pengumuman orang kita lah Pak? Udah sakit keras itu, sakit keras Pak. Kapan dong mungkin masjid, spora mati. Kok nggak ada pengumuman? Nabi Daud heran. Dilalui dari pagi sampai sore tidak ada berita pengumuman kematian. Sampai besok hari nggak ada berita kematian. Dipanggil malaikat Jibril oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Bapak saudara, Daud alaihissalam itu bisa memanggil malaikat Jibril. Awak Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menyuruh seluruh makhluk, termasuk jin, termasuk angin. Awak boro-boro nyuruh burung, Pak, nyuruh kucing, nyuruh anak kandung sholat pun payah. Betul. Bangun kau bang, entar lo ya, bangun bang, entar lo ya. Suara kita keras, dia lebih keras. Betul Pak. Gak usah bohong, sama anak kita bandelnya Pak, gak usah bohong. Walaupun di pondok pun bandel juga. Yang gak bandel kan gurunya, santrinya pun bandel juga. Subhanallah. Jibril dipanggil. Jibril, Anda berbohong dengan saya. Anda katakan Rahman seorang pemuda soleh diberi limit waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas hari yang ke-50, malaikat maut akan mencabut nyawanya. Hari ini saya tunggu tidak ada berita pengumuman kematian. Berarti masih hidup. Jibril menjelaskan, ya Nabiullah Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menghendaki. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Apabila kematian itu datang, tak dapat dimajukan, tak dapat dimundurkan, kecuali prerogatif Allah. Kenapa Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala pas hari ke-50 tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya? Subhanallah.
Daud. Tahukah Anda apa amal yang dilakukan pemuda tadi? Ni'matul fitriyah. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari menanti kematian, ia gunakan bersedekah. Lantas dalam pikiran kita, Ustaz, sedekah itu kan orang yang punya duit. Sedekah itu kan orang yang punya makanan. Sedekah itu orang punya minuman. Sedekah itu kan orang yang panen jambu. Bagaimana jika kami tidak punya buah, nggak ada, makanan nggak ada, minuman nggak ada, uang nggak ada? Bagaimana kami bisa bersedekah? Baca kitab Syarah Arba'in karya Syekh Imam An-Nawawi, hadis nomor urut 23. Saya ulang, baca kitab Syarah Arba'in karya Syekh Imam An-Nawawi, hadis nomor urut 23. Ada sedekah yang tidak ada uangnya, tidak ada minumannya, tidak ada makannya. Ternyata paling gampang dan mudah ucapan subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. Kita aja kurang bersyukur. Sehat pun ngeluh aja. Awak sehat Pak, tapi miskin terus Pak. Sehat miskin masih ngeluh. Bapak pilih mana? Sehat miskin atau kaya sakit terus? Sehat kaya memang Pak, tapi sekujur tubuh bisulan semua. Bapak mau ngeluh itu? Bapak pilih mana Pak? Bapak sehat, uangnya nggak banyak. Beras ada, Pak Harun. Bapak pilih ya Pak. Makanya kalau ada di balik pertanyaannya, orang sering keliru. Sering keliru. Untuk apa Ustadz ngejar dunia? Dunia nggak dibawa mati. Itulah yang salah Pak. Allah aja nyuruh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia. Mana ada orang bisa bahagia kalau tidak punya harta? Mana ada orang bisa bahagia kalau nggak punya ilmu, Pak? Ya dari dulu kerjanya itu terus. Namun ilmunya nggak ada, Pak. Nggak mesti pendidikan S2, enggak. Ada tamat SMP, kerja bangunan, cukup 3 tahun aku jadi kenet. Aku 5 tahun kerja bangunan harus jadi pemborong. Itu cerdas otaknya itu. Memang tamat SMP, tapi hitung-hitungan pandai. Bang, aku bang bangun rumah bang, 7 kali 9. Berapa batu yang dibutuhkan, berapa bang seng yang dibutuhkan. Dia ngitung bisa. Kok bisa tamat SMP? Aku tamat SMP, tapi 5 tahun kenet bangunan. Subhanallah. Rahmati Allah. Ternyata ucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah. Rahmati Allah. Kalau kita menginginkan umur panjang, dari kisah ini perbanyak hari-hari kita dengan sedekah. Pak, kalau dia bisu tidak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bisu, nggak bisa mengucapkan itu. Uang tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Apa Pak? Senyum sama orang sedekah. Tapi orang senyum pun payah loh Pak. Pak syukur kan? Coba lah Bapak nggak akur. Satu pengajian ini Pak nggak akur. Payah tuh Pak. Apa payah Pak? Payah lah Pak pokoknya Pak. Apanya yang payah? Payah pokoknya Pak. Ditanya pun payah-payah tuh. Nggak tahu jawabannya payahnya apa. Bapak mau senyum. Rugi aku senyum sama dia Pak. Nggak akan mau nyeritain Pak. Bapak rahmati Allah. Maka dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Mustafa Zuhaili, pertama disebutkan ni'matul fitriyah. Nikmat pembawaan termasuk umur. Umur bisa panjang jika seorang hamba Allah ringan tangan bersedekah. 1. Ada yang kedua namanya ni'matul ikhtiyariyah. Ni'matul ikhtiyariyah. Diterjemahkan oleh beliau
kenikmatan karena usaha. Ini Pak. Bapak kita yang hadir hari ini, kita orang sederhana. Bapak orang susah. Gak usah jauh-jauh, saya sendiri juga lah Pak. Nanti orang lain tersinggung Pak. Orang lain tersinggung saya. Saya tinggalkan kampung halaman tahun 1991. September saya masuk 91 ke Medan. Meninggalkan orang tua, tinggal di masjid. Tahun 91. Ngapain Pak? Saya kuliah. Apa kerjaan Bapak? Narik becak dayung. Orang mencela, orang tua saya dicela. Ngapain anakmu nang Medan? Dadi gelandangan. Gak popolah wong anakku lanang kok gak boleh pangan dewi. Ngapain sekolah? Tukoke sawit, yang ngurusi sawit bisa nanti jadi orang kaya. Anakku gak gelem ngurusi sawit. Tukoke karet, anakku gak mau ngurusi karet. Dia maunya sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkan kampung halaman September 91 di Medan, masuk 2 September 1991 masuk kuliah. Sore kuliah, pagi narik becak. 6 tahun. Ya Allah, aku dan orang tuaku akan mendapatkan nikmatul ikhtiyariyah. Akan merasa bangga, merasa puas karena aku berhasil menyandang pendidikan sarjana. Soal dia swasta dan negeri itu terserah. Yang penting lolos Pak, lolos. Maka alhamdulillah 12 November tahun 1995 selesai S1 saya. Alhamdulillah 2009 masuk S2 selesai 2011. Alhamdulillah dari UIN. Ada kepuasan batin, tapi kan Bapak gak pegawai negeri. Itu masalah lain. Orang kaya tidak mesti jadi pegawai. Betul Pak Harun? Orang pintar tidak mesti sekolah negeri. Yang jelas, orang tua saya tidak dipermalukan orang lagi. Anakmu dadi opo, gak dadi opo-opo. Yang penting gak jalan duit ke rumah mak bapak ini. Lah maksudnya nang Medan sekolah tinggi dadi opo? Gak dadi opo-opo. Yang penting anakku gak nyusahkan orang, gak jadi maling. Selesai masalah. Coba kalau anak gua sekolah mungkin narkoba. Mungkin anak gua sekolah begal. Itu pulang kampung. Dadi opo man? Alah, dadi opo lah Pak ya. Kaya ngono padha-padha wae enak wong ae. Kerja ngopo? Lah yang penting kerjanya halal. Gak maling kan? Astagfirullahaladzim. Masuk maling awak. Bapak rahmati Allah. Ada kepuasan batin. Ini Pak Suprayitno. Bapak puas dan bangga. Ini contoh yang saya kenal namanya nih Pak ya. Kalau beliau umroh dengan saya kenal nama beliau. Bapak berempat kemarin ya Pak. Berempat. Istri, anak, si Kasman ya. Baru nenek ya, nenek. Kenal dengan beliau. Sederhana betul rumah beliau. Pas ngaji di belakang ya Pak. Nah, sengnya pun kalau panas-panas sekali itu Pak. Sederhana. Tapi orang angkat tangan, saya salut dengan beliau. Putra beliau hafal Quran berapa orang? Juz. Soal tuduhan itu terserah orang memandang. Orang memandang itu terserah. Yang pasti di depan kita orangnya baik. Ada kepuasan Bapak memberhasilkan anak sekolah. Iya, nak. Bapak rela jual susu. Bapak kerja apapun serabutan yang penting halal. Kalian bisa sekolah. Dadi opo anakmu sekolah, gak dadi opo-opo terserah, yang penting tugasmu ngantarkan anakmu sarjana. Loh. Soal dari sarjana nanti dia mau kerja apa itu urusan dia. Tugasmu ngantarkan kamu sekolah. Ada kepuasan batin, apalagi Bapak yang dianugerahi oleh Allah, putra-putra soleh,
putri-putri soleha bisa memberhasilkan Bapak dan Bapak bisa diantarkan ke tanah suci. Puas ya Pak? Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin ya Allah kalau uangku sendiri aku nggak bisa berangkat ke Mekah ya Allah. Tapi dengan izin dan redomu ya Allah, jeripayah aku bertahun-tahun dengan istriku, membiayai anak-anakku sekolah, kuliah, bahkan sampai di luar Pulau Sumatera. Kami pun nggak tahu anak-anakku patungan, Bapak, Mama. Kami berpatungan memberangkatkan Bapak dan Mama ke tanah suci. Bapak nangis, Pak. Bapak nangis. Dari mana nak kalian uang ini? Pak, Ma, uang yang kami cari ini usaha Bapak menyekolahkan kami. Bapak baju sampai tai lalatan di belakang Bapak rela nggak beli. Mohon maaf. Selop swallow yang Bapak pakai udah tipis sekali dipakai ke masjid. Saya lihat Bapak nggak beli. Tapi Bapak nyekolahkan kami berlima. Nyekolahkan kami berenam. Cerita ini saya nangis loh Pak. Saya nangis Pak. Ada anak-anak soleh. Mereka berpatungan berkumpul uang. Coba tengok. Bapak baca biografi. Jamaah tabligh yang selama ini dijelek-jelekkan orang. Tengok. Anak Pak almarhum Haji Muhammad Yunus. 9 anak beliau. Mungkin Bapak ada yang kenal. 9 anak beliau. 3 yang gelarnya doktor. 1 Dr. Abdillah. Dosen pasca sarjana UIN Sumatera Utara. Pengampuh mata kuliah bahasa Inggris. 2 Dokter Pajariah. Dosen USU buka praktek kesehatan dokter. 3 dokter Muslim. Banda Aceh. Tamat Nemara dari UKM Malaysia. Apa kerja bapaknya? Demi Allah, jual es doger. Ketika kumandang azan asar, diletakkan sepedanya di belakangnya itu es doger, uangnya dicuri anak-anak SMP YWKA. Itu pun tidak marah. Ya wis, nggak popo. Barangkali nggak rezeki nih Bapak man. Pak, iku wis nyolongi duit Bapak, Pak. Wis, mungkin Bapak kurang sedekah. Istrinya ngajar MDA Muhammadiyah. 9 orang anaknya semua sarjana, 3 yang doktor, 2 yang magister selain S1. Apa kerja Pak Yunus? Jual es doger. Apa kerja istrinya? Guru MDA. Bu, piro gaji ibu MDA? Walaman man, gajiku 300 luman tiap hari masuk. Rupanya lebaran saya datang ke rumah beliau. Bang Dila, manggil Bang Dila. Bang Dila. Dalam aman. Barusan Bang, namanya yang anggap orang tua angkat. Datang lebaran saya sama istri ke rumah beliau. Anaknya pada kumpul semua salam-salaman. Pak, Mak, jangan tolak keinginan saya, abang dan kakak. Enek opo? Bapak, Mama daftar haji. Loh, bapakmu nggak ada duit. Bapakmu orang susah. Mak, Pak, nangis itu Pak. Itu Pak. Bapakmu orang susah. Jawab si anak. Aku Mak, sebagai anak yang tertua, kami berpatung-patungan membiayai Bapak dan Mama ke tanah suci. Anak yang disekolahkan tahu berbalas budi. Orang tua bangga nikmatul ikhtiariyah. Aku cuma nyekolahkan. Abang nggak malu Bang Dila, abang doktor, dosen pasca sarjana UIN, bapak abang jual es doger. Udah kami larang Ustaz, tapi bapak nggak mau. Tak tanya Pak Yunus, ya Ustaz, bapak anak bapak kaya-kaya, bapak kok didodolan wae.
Sing kaya anakku untuk aku. Itu orang tua, Pak. Yang kaya anakku, aku nggak kaya. Tapi syukurnya Bapak Man, ke-9 anakku semua ngerti kepada Allah. Bapak boleh cek sama saya, Pak. Bapak datang ke Medan Deli, depan Barak Kuda, itulah rumahnya Pak almarhum Muhammad Yunus. 9 putra-putrinya, 3 doktor, 2 magister, lainnya S1. Orangnya soleh-soleh semua, Pak. Kumandang aja truk, datang masjid. Coba anak kita, Pak. Les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les. Begitu ajan, apa? Pak main apa? Itu apa itu, Pak? Main apa itu, Bang? Main apa namanya itu, Bang? Halah pura-pura nggak ngerti, main apa namanya? Latu-latu. Lah ngomong-ngomong kok dikali Bapak loh. Bahkan sampai sholat Jumat, Pak, semalam diusir saya. Saya khotib di sini, di Masjid Taqwa Muhammad Tanjung Mulia, di belakang masuk masjid. Datang ngaji Pak Irwansyah, keluar kalian. Lah bosnya yang di atas saja demam kayak gitu. Tapi Pak mengurangi HP, tapi lebih gila itu sholat nggak boleh tak. Itu anak saya satu tuh, Pak. Anak saya cuma 1. Pernah saya tawarkan dia ngomong, ya beli trompet lah ya, masih kecil. Nah, trompet 50.000 nak. Abang nggak punya adik memang nak. Abang anak tunggal 50.000. Ayah punya duit. Tapi nak, trompet 50.000. Abang beli malam, besok udah rusak nak. 50.000 nak, dibelikan bakso, kita kenyang bertiga sama Umi nak. Ya pula ya, itu orangnya Pak. Nggak mau lagi. Mau tahu-tahu, nggak jijik orang itu. Rahmati Allah. Boleh saya banggakan anak saya baik? Tidak. Setidaknya ngerti. Oh ini nggak baik ini, nggak usah. Apalagi udah mahasiswa, nggak ngerti ya bodoh kali lah itu. Rahmati Allah. Ada 2. Ada yang ketiga, ni'matul alamah. Bagaimana orang bisa mensyukuri nikmat Allah? Yang nomor 1 ada nikmatu. Ada nomor 1 dapat, nomor 2 dapat. Nomor 3 nikmatul alamiyah. Kenikmatan orang hidup di dunia. Saudara, tidak usah aja ini. 6 lagi. Oh ini kecepatan jam saya berarti. Bapak rahmati Allah. Kita hidup di sini, Pak. Adanya bumi, adanya air, adanya tumbuhan, adanya hewan, adanya udara. Nikmatul ikhtiyariyah ada, nikmatul fitriyah ada, tapi kalau tidak mau mensyukuri nikmatul alamiyah, tidak ada gunanya, Pak. Di mana saudara tinggal? Di Mabar Stabat. Di Mabar Stabat nggak ada tanah, banyak Ustaz. Di Mabar nggak ada air, ada Ustaz. Di Mabar nggak ada udara, ada Ustaz. Di Mabar nggak ada kangkung, ada. Dari mana itu? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kenikmatan yang kamu nikmati hari ini, semua itu pemberian dari Allah. Orang soleh dikasih, orang jahat dikasih. Orang jahat pun dikasih mata, Pak. Orang jahat pun tinggal di atas tanah. Orang soleh tinggal di atas tanah. Maka Syekh Wahbah Suhaili mengungkapkan nikmatul alamiyah, kenikmatan orang hidup di alam ini pasti akan berakhir. Dunia akan hancur, dunia semua akan hancur. Dan kita suka tidak suka akan beranjak dan meninggalkan itu. Beliau pesankan, karena dunia ini tidak lama. Umur berapa, Bang? 26. Berapa tahun lagi, Bang? Mau meninggalkan dunia ini, Bang? Nggak tahu ya. Kalau mau milih mau 100 tahun lagi. Kenapa nggak mau panjang kali, Bang? Kenapa nggak mau panjang kali? Kelamaan. Bapak mau hidup 100 tahun lagi, Pak. Bapak mau 100 tahun lagi. Allah sebutkan dalam Quran. وَلَتَجِدَنَّ
innahum ahrasan nasi ada haya wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Sungguh ya Muhammad, kamu akan temui serakus-rakusnya manusia yang tinggal di bumi. Serakus-rakusnya manusia yang tinggal di bumi. Bapak lah Pak, akalnya kan kurang sehat Pak. Umur berapa sekarang Pak? 69 tahun. 69 tahun. Bapak meninggalkan Habar mau kemana? Buka lahan baru Pak Ustadz, nampakan baru. Lah ngapain tinggal mati nih? Betul Pak. Orang main ke rumah saya. Ini mana Pak? Malam Senin. Malam Sabtu orang ke rumah saya Pak. Cerita ngobrol. Sampai jam 12 suami istri Pak. Pak pulang aja dari sini tangsi. Udah lapar kali ya Pak. Gak pulang-pulang lah tamunya ini Pak. Udah lapar. Pulang-pulang. Ya ngopi coba ngopi lah di rumah ngopi. Sama itu. Makan gorengan. Pulang gak pulang-pulang. Suruh cerita nama. Suaminya Ustadz. Belum kali Ustadz lama Bapak. Baru-baru tamat kuliah itu. Oh salah bang jadi Ustadz bang. Siapa yang ngurus kebun kita bang di Brandan bang. Kan bisa orang lain ngurus. Aku kurang percaya bang kalau orang lain bang. Apa rahmati Allah. Kalau kita hidup ini lebih banyak prasangka buruk sama orang. Kita lebih buruk loh Pak. Bapak punya sekolah. Sekolah kalau diajar oleh orang yang gak Bapak percaya. Aku kalau dia gak percaya aku. Kenapa tukang korupsi? Dari mana Pak taunya? Mukanya aja gak meyakinkan. Gak boleh Pak prasangka buruk sama orang Pak. Bapak kira yang mukanya Ustadz itu orangnya baik semua. Coba Bapak buka. Apa Mak? Apa namanya? Internet. Berapa banyak anggota PDM Kota Medan yang terjaring ditangkap? Bendahara korupsi, kepala sekolah SMK Muhammadiyah dengan bangga mencuri uang dana bos 465 juta. Saya itu. 465 juta. Kok bangga kau beli mobil uang curian? Aku malu sebagai ustadz. Malu aku kawanmu. Ya macam mana aku silap bang? Mana pula silap? 465 juta kok silap? Silap itu minum kopi orang silap. Nyuri kok silap? Mana pula silap tuh Pak? Sama dengan aku zina Ustadz, silap aku zina. Mana pula zina silap? Wong zina pakai proses kok silap? Itu kan orang gak waras yang nyanyi itu Pak. Dua tersangkut. Ada kasus perempuan. Silap kau bilang, Nasution. Kau menghamili bini orang melahirkan silap itu. Demi Allah. Sekarang di Siantar Pak jadi gila dia Pak. Apa kata PDM? Bapak tunggu. Tulisan saya insya Allah siap Pak bulan ini kami siap. Kemarin saya bulan lalu saya nggak bisa ngisi. Kami Majelis Tarji, anggota Tarji Muhammadiyah Kota Medan, kami 9. Menyelesaikan dan merampungkan tulisan. Insya Allah tebalin 200 lembar ada. Nanti termasuk masalah taswib itu, udah kebahasan saya itu, taswib. Termasuk nanti Bapak sholat, imamnya jahar, apa yang Bapak lakukan. Tulis itu, sudah kami tulis di situ. Insya Allah, maka kami waktu saya ngisi di Brandan kemarin, di Tanjung Pura saya sampaikan. Apa Pak yang dihasilkan dari Majelis Tarji daerah Kota Medan per 6 bulan? Kami nggak ada Pak. Tuh, per 6 bulan Majelis Tarji harus bisa menghasilkan tulisan. Supaya Bapak, ya namanya kita kerja. Kerja ya harus ada hasilnya lah. Ada input output. Rahmati Allah. Maka yang ketiga, nikmatul alamiah, saudara bersyukur tinggal di bumi Allah, Allah tidak minta bayaran. Saudara menikmati sinar matahari dari pagi sampai sore, Allah nggak bayar. Coba kalau bayangkan Pak, kalau Bapak diminta Allah bayaran, yang menikmati dan menghirup udara per 1 menit membayar 10.000, sampai bengek uang Bapak nggak cukup. Apalagi kita guru honor Pak, sampai bengek pun nggak cukup bayar Pak. 1 berapa menit? 1 menit 10.000, 2 menit 20.000. Alah, kepala sekolah pun 1 jam duitnya habis Pak. Kepala sekolah Muhammadiyah mana ada gajinya Pak? Yang ada hujatan tok Pak. Kepala sekolah nggak becus kau. DKN ini nggak pandai ngurus DKN kau. Ayo kepala sekolah.
Udah impasing? Belum. Mana pula kepala sekolah boleh menjemput kepala sekolah kalau nggak impasing, Pak? Coba baca PP. Mana boleh kepala sekolah nggak impasing, Pak? Ini kepala sekolah, udah impasing, Bang. Impasing, Pak. Sertifikasi pun belum. Mana boleh, Bapak? Di kepala sekolah belum impasing. Pandai-pandian diangkat. SK-nya mana, Bapak kewenang Bapak jadi kepala sekolah? Adik kelas ini harus jernih nih. Tidak boleh kepala sekolah. Makanya saya sampaikan kemarin, saya di dalam 10 tahun. Pengganti saya harus jernih orangnya. Di mana tinggal? Di bumi. Rahmati Allah. Ini 3, gak saya jabarkan. Yang keempat, ada namanya nikmatul diniyah. Orang bersyukur kepada Allah sampai hari ini meyakini Islam adalah agama